cadangkan. Apalagi pada saat kondisi pandemi seperti ini, harusnya CKPN-nya juga harus lebih lebih berhati-hati lagi untuk supaya kerugiannya nggak lebih ya. Tapi ini tentu juga terkait dengan modal yang kita butuhkan, karena CKPN ini bisa menurunkan KAR juga ya. Karena hitungannya adalah expected credit loss ya, karena kondisi-kondisi yang akan terjadi hari ini, bulan ini, ataupun sampai ke depan. Jadi cadangan kerugian ini diberikan atas dasar proyeksi cash flow yang akan diterima. Makanya harus hitungan cash flow ini benar-benar hati-hati dan juga prediksinya lebih akurat lah gitu. Tapi ini nggak saya bahas lebih lanjut karena nanti ada lagi pembahasan khusus untuk ini pada saat kita masuk di kuliah manajemen risiko perbankan ya. Lanjut. Jadi agunan dan nilai saat ini ya. Jadi bank dalam membentuk CKPN tadi, kita lihat dasar daripada cash flow untuk kedepannya seperti apa. Nah, bentuk cash flow sampai ke depan ini bersumber dari dana yang dibayarkan nasabah dan atau hasil penjualan agunan. Ya, karena itu nanti tolong didiskusikan ya, grup ya. Katakanlah andaikan outstanding pembiayaan saat ini 1 miliar, diskon rate-nya 10%, berapa nilai agunan yang harus dimiliki bank ya. Dengan data-data penjualan dapat terrealisir 1 tahun lagi. Jadi baru bisa dijual 1 tahun lagi. Angsuran diperkirakan 0 ya, nasabah tutup usahanya. Biaya penjualan termasuk biaya legal administrasi peran sudah nilai aset. Nah, itu kira-kira nanti hitungannya seperti apa ya. Itu jadi PR ya. Lanjut. Tadi ini sudah saya sebut ya, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutangnya. Jadi tolong, hutang ini sangat penting. Dan ini memang tujuan daripada agama Islam itu ya memastikan orang tidak boleh dirugikan. Janji aja adalah hutang gitu ya, apalagi kalau berupa aset atau berupa cash dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau kita mengaku beragama Islam, maka agama Islam adalah agama yang paling benci sama orang berhutang nggak bayar gitu. Bukan benci sama hutangnya, benci sama kalau nggak bayar hutang gitu, orang yang tidak memenuhi janjinya ya. Lanjut. Ini kita masuk ke 7, jadi tinggal satu lagi ya, perbedaan bunga dan bagi hasil ya. Yang jelas kalau bunga itu ditentuin saat ini. Jadi kalau kita datang ke satu bank, kita mau nabung deposito itu udah ditentuin bahwa kita per bulan dapat segini. Sementara kalau bank syariah nggak bisa karena kan belum ketahuan hasilnya, masih insya Allah lah gitu. Walaupun kita bisa semacam ada perkiraan berapa sih rasio nisbah bagi hasil ya yang kira-kira mendekati dengan kalau di pasar itu dengan bank konvensional gitu. Nah, jadi PB udah diketentuin, sepakati nisbahnya berapa, 60-40, 70-30, apa 50-50. Nah, kemudian kalau bunga itu besar persentase pada jumlah dana modal yang dipinjamkan. Sementara kalau ini ditentukan rasio bagi hasil pada jumlah keuntungan yang akan diperoleh kalau bagi hasil ya untuk pembiayaan. Yang ketiga, bunga dapat mengambang, jadi ada floating rate, naik turun sesuai dengan kondisi ekonomi. Sementara kalau bagi hasil ya udah tetapin aja 50-50, 60-40, 70-30 dan seterusnya. Yang keempat, pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa dimana pausanya untung atau rugi. Kalau bagi hasil, kalau untung ya bisa lebih besar, kalau rugi ya ditanggung bersama gitulah. Yang kelima, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun untung naik berlipat ganda. Sementara kalau bagi hasil, kenapa meningkat? Ya makanya ikutan meningkat. Eksistensi bunga diragukan, bahkan diharamkan sebetulnya. Kalau bagi hasil tidak, ya kira-kira ini ya menerapkan bagi hasil. Nah karena itu jeleknya gara-gara ini, kalau kira-kira dia usahanya bakal untung besar, maka kebanyakan pengusaha datang ke bank konvensional aja, fix. Atau kalaupun ke bank syariah diminta modelnya adalah murabahah jual beli. Tapi kalau kira-kira nggak jelas dia bakal untung atau rugi, dia datang ke bank syariah minta bagi hasil. Jadi ingat ya, bagi hasil itu kalau dia kira-kira
nggak tahu bakal untung besar, nah dia mintanya bagi hasil. Tapi kalau dia yakin bakal untung besar, dia nggak mau berbagi hasil, dia pakai murabahah. Ya itulah poin utama masalah yang terjadi di perbankan syariah itu seperti ini. Lanjut, faktor-faktor penentuan harga ya, maksudnya pricing ya, tingkat bunga ataukah tingkat bagi hasil. Jadi ada 3, ada faktor umum, faktor bank, faktor nasabah ya. Nah, barulah pricing itu ditentukan. Lanjut. Ini juga menjadi faktor ya, kondisi sosial politik. Kalau dia volatile kan sekarang zaman VUCA, mereka udah deket pilkada, pilpres ya, sosial politik yang bergejolak, ada kondisi ekonomi nasional internasional, kebijakan pemerintah dengan adanya Omnibus Law ini bakal seperti apa, tingkat persaingan ya dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang merger itu seperti apa, aspek perpajakan ya, itu semua mempengaruhi dalam menetapkan tingkat keuntungan. Lanjut. Kemudian juga dihitung tadi biaya dana banknya, dia lebih banyak deposito atau lebih banyak giro atau lebih banyak tabungan. Terus berapa tadi boponya, ya semakin rendah boponya maka bisa memberikan keuntungan besar. Terus target laba bank yang diinginkan, jenis pembiayanya seperti apa gitu tadi, kondisi kesehatan bank tadi termasuk CKPN-nya, lalu kegiatan perekonomian bank, lalu kelas produknya kemana, ke wholesaler kah, ke mikro kah, ke konsumtif kah, atau ke industri dan lain-lain. Lanjut. Nah, kalau faktor nasabah, ya yang dilihat apa, risiko industri nasabah itu seperti apa, margin industri nasabah itu seperti apa, profil usahanya seperti apa, berapa besar nominal pembiayaannya, berapa jangka waktunya, jangka pendek, menengah, jangka panjang kah, berapa margin keuntungan yang diperoleh nasabah, lalu pola tagihan kepada pelanggannya seperti apa, lalu kualitas aset ya pada satu perusahaan yang sudah berjalan seperti apa. Ini 8 hal yang biasanya dilihat dalam menetapkan tingkat keuntungan. Lanjut ke slide berikut. Nah, ini tingkat suku bunga bank konvensional ditentukan seperti ini. I interest, P percentage, kali rate, kali time waktu ya. Jadi ya inilah formulanya. Ini formula biasa lah ya. Lanjut. Nah, ini contoh referensi penentuan margin ya. Bisa direct competitor market rate, indirect competitor atau expected return of investor atau acquiring cost ya. Nanti tinggal dilihat nih. Ini silahkan baca buku referensi kita, bukunya Mas Adi Warman Karim ya, biar menjadi ini apa dasar untuk referensi penentuan pricing atau margin. Lanjut. Ini contoh penentuan harga jual ya, margin keuntungannya berapa yang diharapkan, pokoknya berapa baru harga jual. Lanjut. Nah, ini contoh kalau murabahah. Harga mobil 110, katakanlah ini mobil apa, wuling lah katakanlah misalnya. Dia beli wuling 110, uang bukan nasabah 20. Jadi biaya bank untuk beli ini itu ada 90. Nah, mau berapa dalam 3 tahun margin keuntungan bank? Misalnya 27 juta ya, ditambah aja ya, berarti 90 misalnya dianggap setara dengan apa namanya bank konvensional. Kalau makanya marginnya keuntungan adalah 27 juta. Nah, jadi berarti tinggal ditambahkan saja biaya bank pas keuntungan, maka angsuran per bulannya ya diambil aja dalam 3 tahun itu 117 juta dibagi 36 ya. Simpel kan? Saya kira nggak usah dijelasin, dibaca juga langsung bisa lihat, bisa tahu langsung kalau murabahah. Nah, ini terakhir komponen angsuran ya. Angsuran merupakan pembayaran kembali dana nasabah dari pokok plus margin. Margin itu bisa atau keuntungan bisa margin, ujrah bagi hasil. Ya, jadi tinggal ditambahkan. Kecuali kalau pokoknya dibayar nanti di terakhir, bisa aja hanya bayar margin. Itu juga ada jenisnya. Lanjut. Nah, ini pengakuan angsuran ya, keuntungan. Jadi ada yang namanya margin keuntungan menurun ya. Jadi semakin menurun dalam harga pokok karena dikaliin dari harga pokok. Margin keuntungan rata-rata, margin keuntungan menurun, keuntungan tetap karena jumlah spare juga tetap. Margin keuntungan flat
Jadi lihat dari nilai harga pokok pemirsa tetap dan satu kesatuan. Margin keuntungan anuitas adalah margin keuntungan. Ini bisa dibaca di bukunya Adi Warman Karim. Nah, untuk yang saat ini, dari awal waktu saya ikut membentuk Bank Muamalat, ini saya selalu berbeda dengan DSM di sini. Tapi ya kalah suara di dalam seperti ini. Karena kalau menurut saya, formula ini masih formula seperti konvensional gitu. Ini pendapat pribadi ya, tapi karena udah Dewan Syariah mengatakan oke, nggak masalah ya masalah. Nggak masalah, karena saya dulu di bank itu adalah bagian yang membuat formula. Jadi saya bisa bikin marketing gimmick 33 formula yang seperti ini kan, ini cuma 4 ya, yang intinya seolah-olah murah padahal mahal gitu kan. Nah, sementara kalau di syariah itu sebenarnya jelas saja pokok dan tadi murabahanya berapa itu tinggal dibagi. Jadi nggak ada yang trik-trik seperti keuntungan menurun rata-rata, karena kalau kita nanti jelaskan secara formula, nanti kita bisa melihat pada satu titik orang mau melunasi, loh kok pokoknya masih tetap besar gitu. Jadi yang dibayarnya dulu adalah marginnya. Itu menurut saya nggak fair. Tapi nggak apa-apa lah. Yang diikuti jangan yang pendapat saya, karena ini udah pendapat yang oleh Dewan Pengawas Syariah udah dikukuhkan ya. Lanjut. Udah nih tugas ya. Jadi tugas individu ya, tugas pertama kan udah bagus, sudah pada ngumpulin. Nah, tugas kedua ini di samping itu tadi ya yang diskusi-diskusi, silahkan kalau ada yang menuliskan itu akan menambah nilai ya. Jadi yang pertama ya, sesuai kelompok masing-masing pengertian konsep nilai waktu uang dan keuangan konvensional. Silahkan ya dibahas ya. Terus prakteknya di syariah itu seperti apa. Kemudian ini yang saya katakan tadi, kalau di dalam konvensional itu ada simple interest, compound interest, ada annuity, add-on, bahkan annuity ada annuity advance, annuity atau add-on in advance, dan lain-lain. Nah, bisa sampai dikombin, bisa ada 33 metode. Silahkan kalau bisa membuat seperti itu. Nanti bisa lihat ya bahwa kalau menggunakan simple interest sama compound interest sama annuity bedanya seperti apa. Karena nasabah kan nggak ngerti gitu. Nah, ini kan sebenarnya trik aja ya, seolah-olah kayak timbangan gelasnya tetap sama tapi di bawahnya dinaikin sedikit ya. Nah, itu pengertian harga di sini tuh menurut saya kalau dari sisi syariah harus transparan, orang harus mengerti. Tapi kalau ini adalah marketing gimmicks ya. Satu gimmicks yang orang tuh seolah-olah dia belinya murah padahal kalau dilihat justru mahal. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam tentang riba dalam konteks kekinian. Keempat, perspektif Islam tentang konsep nilai waktu uang ya, yang seperti saya katakan tadi, norma atau praktik. Nah ini silahkan cari literaturnya, bisa di searching di Google ya, Mbah Google, atau bisa di searching ke perusahaan-perusahaan Islam, library, PDF-nya bisa diambil bahasa Inggris, bahasa Arab, nanti tinggal diterjemahkan. Nah, tulisan ini disusun dan merujuk pada minimal 3 artikel ilmiah yang terkait yang tadi udah ada ya. Terus susun daftar pustaka di bagian akhir tulisan. Jadi kalau satu grup 3 ya masing-masing ini aja bikin dibagi tugasnya ya, nanti tinggal digabung. Kalau grup, tapi ini kan sekarang tugasnya individu ya, jadi lebih bagus lagi ya. Kalau tadi tugas kelompok, ini tugas individu. Udah jelas nggak? Ya. Mohon maaf nah, Pak, ini tugas. mau tanya, maaf aku potong Pak. Silakan. Ada minimal halamannya nggak Pak untuk tugas individu ini? Sebetulnya dengan 5 ini kalau mau dibikin jadi 3 halaman bagus. Tapi kalau mau lebih bagus, mau jadi textbook juga boleh aja, nggak masalah. Saya sih senang-senang aja bacanya. Tapi poin saya adalah karena tadi merujuk 3 artikel ilmiah ya, jadi seolah-olah kita membahas mau nulis di koran gitu ya, yang tadi satu konsep nilai waktu uang itu ya, semua 5 ini 10 halaman cukup lah ya, karena yang paling besar itu nanti di nomor 2 tuh. Makin banyak mengulas misalnya simple interest, compound interest dengan contohnya itu kan kita kasih bagan ya. Misalnya pinjaman 1 tahun untuk simple interest, karena nanti bedanya akan besar pada saat pinjamannya 5 tahun, beda dengan yang 1 tahun.
Jadi saya ingin ada contoh simplifitas seperti apa, komponitas seperti apa, anuitas seperti apa. Jadi nggak usah lebih dari 10 halaman ya. Minimal 3 halaman, maksimal 10 halaman deh ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, yang sekarang tugas kelompok nih. Tidak ada perlu pendahuluan. Boleh, tapi nggak usah panjang. Nah, banyak kan pendahuluannya 5 lembar nanti. Ya, setengah halaman boleh ya. Bikin aja kayak artikel kan. Nah, ini 4 contoh perhitungan margin keuntungan pada halaman 283, 285. Jadi bukunya kan udah menjadi satu textbook wajib ya, tuh di Warman Karim. Tapi juga kalau nggak salah udah udah dikirim ya. Siapa? Maudina ya? Iya, Pak. Yang udah materi tambahannya. Ya. Ada yang materi tambahan ya? Iya, Pak. Tapi untuk nyumbang Pak Adi Warman lebih baik belilah. Nah, bukunya bagus kok ya. Nah, ini hitungan 4 contoh tersebut ya tadi. Tapi nilai pembiayaan 300 juta, jangka waktu 12 bulan, dan margin 10%. Lanjut, habis. Terus? Habis, Pak. Habis, ya, Pak. Berarti sekarang kelompok 3 ya. Tadi yang udah siap. Pak, silakan. Boleh nanya Pak, maaf Pak. Oh ya, silakan. Pak, tadi disampaikan bahwa kecenderungan kalau misalnya nasabah yang industrinya mungkin ada potensi kerugian, maka akan datang ke Bank Syariah dan minta bagi hasil. Kan tadi begitu ya Pak ya? Kalau dia merasa dia ragu gitu, dia mau buka usaha yang sifatnya startup yang masih pasarnya belum jelas, dia akan minta bagi hasil. Tapi kalau dia datang dapat tender gitu ya, dia udah jelas keuntungannya ya, umumnya dia mau bagi hasil. Ya, Pak. Dia dapat tender dari bansos lah, dia udah tahu nih untungnya bakal besar. Ya, dia mintanya jual beli, betul nggak? Iya. Pak, pertanyaan saya. Apa mau ditanya? Pertanyaan saya begini Pak, biasanya bank itu kan punya analis yang memang expert di bidang industri tertentu, gitu kan. Nah kalau seandainya biasanya begitu kan, bank punya analis yang expert di bidang industri tertentu. Nah mengingat analis di expert di bidang tertentu, tentu dia juga paham bahwa ini industri yang disampaikan nasabah ini sangat menguntungkan gitu kan. Jadi rasanya ini tidak layak kalau bagi hasil. Nah, apakah analisnya tidak bisa melakukan negosiasi? Misalkan, nasabah ini jangan bagi hasil dong karena marketnya begini gitu loh kan. Jadi mestinya bukan bagi hasil begitu. Apakah itu tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh bank gitu, Pak? Prakteknya bank tuh kalau bank syariah kayaknya bisa dilihat portfolionya. Umumnya rata-rata kan nggak mau bagi hasil karena ya jujur aja yang disebut analis industri itu di bank itu hampir nggak ada sebetulnya. Saya kan 35 tahun di bank termasuk bank syariah ya. Kalau yang namanya analis industri itu justru bukan orang perbankan ya. Dia adanya di sektor real ya. Misalnya yang jago kosmetik adanya di Wardah, tapi kan dia bukan bankers gitu. Kalau bankers ya ilmunya hampir semua sama, kecuali ya bank-bank yang menganut investment banking. Contohnya si MB Niaga Syariah lah saya sebut ya, atau Maybank Syariah. Memang mereka punya analis yang client support itu tergantung ininya. Dia biasa jago di SDM ya untuk pertambangan, dia jago di sawit dan di karet ya. Makanya yang duduk di CCS itu adalah CEO yang di bidang keuangan atau di bidang consumers ya. Apalagi kalau sekarang di zaman startup, ada orang startup mau datang ke perbankan yang nggak bakal dikasih, bingung dia. Ya, karena kan valuasinya dari member dan transaksi di aplikasinya. Dia bingung gimana ngitung keuntungan misalnya kayak Traveloka ya. Loh, bisnisnya di travel ya, di wisata, tapi hotel nggak punya, pesawat terbang nggak punya. Nah sekarang makanya larinya itu kepada ventures ya. Udah nangkep nggak maksud saya? Nah kalau kita misalnya BRI jagonya di mikro, makanya keuntungannya di mikro dia itu banyak. BSM dia masuk di komersial dan di corporate.
Nah, bank muamalat dia nggak ahli di bidang pesawat terbang, tapi berani membiayai misalnya airlines gitu ya. Ya ambiar lah. Atau waktu itu dianggap perusahaan-perusahaan mining seperti batubara kan bagus. Masuklah batubara. Kau tahu jeblok pas batubara harganya turun ini. Nah gitu. Oke Pak, kasih Pak. Ya kira-kira ya. Jadi analis-analis yang dimaksud tadi bahwa ada ahli-ahli industri itu sebetulnya kalau secara jujur ya hampir nggak ada. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita negara agro marin ya, yang ahli di bidang pangan juga di perbankan kan susah. Makanya kalaupun kita ngambil dari anak IPB itu kan masih baru sisi teori. Yang dimaksud ahli itu adalah yang pernah bekerja gitu. Beda ya. Anak saya yang sulung sekarang jadi country manager di Ethiopia, sekarang pindah ke pindah ke setup untuk di Bangladesh untuk setup pabrik. Dulu dia 3 kali pindah di bank ya, terakhir di bank syariah ya, pindah-pindah. Sekarang dia jadi industri. Dia mengatakan, waduh, ternyata ilmu di industri dengan di perbankan, kalau perbankan masuk ke industri jadi enak gitu, atau sebaliknya industri masuk ke perbankan jadi enak. Jadi dulu dia nggak ngerti industri itu seperti ini gitu. Ya. Jadi ideal sekali kalau mengerti itu. Nah, salah satu di negara, saya lupa itu, negara Afrika yang syariahnya bagus, macetnya tinggi, terus dia mempekerjakan bukan sekolah perbankan, tapi orang-orang yang pernah di industri berhasil dimasukkan. Nah, itu NPL-nya langsung jadi turun. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya sangat bagus gitu. Memang harusnya seperti itu, tapi itu kan asumsi. Kenyataannya di perbankan yang di industri itu hampir nggak ada. Bukan nggak ada ya, hampir nggak ada. Oke, lanjut, silahkan. Pak, boleh tanya satu lagi, Pak? Oh, boleh, silahkan. Apalagi? Terima kasih, Pak Haris. Tadi saya lihat di slide ada perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil. Nah, saya kan baru paham atau mengerti mengenai perbankan syariah dari beberapa kuliah ini. Dan saya lihat tuh sebenarnya sistem bagi hasil itu sangat bagus bagi nasabah gitu kan. Sementara sistem bunga tuh lebih memberi kepastian bagi bank gitu kan. Tapi kenapa ini saya minta pendapat Bapak aja. Tapi kenapa sampai saat ini sangat sulit sekali bagi bank syariah itu untuk bisa maju lebih cepat gitu Pak. Ingat market share kita di perbankan syariah itu masih kecil sekali gitu. Terima kasih. Oke, coba lihat itu di bahan yang namanya call 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang menyebabkan call? Kalau 6 bulan nggak bayar kan? 180 hari, betul nggak? Betul. Kita call 5. Sekarang kalau kita berbagi hasil, ya yarnen lah, panennya 6 bulan. Berarti dia nggak bayar dong selama 6 bulan. Jadi call berapa itu? Kan call 5. Nah, aturan-aturan itu datangnya dari Basel Accord. Basel Accord itu memang bukan syariah. Jadi kita harus bisa membuat yang namanya kolektabilitas yang sifatnya bagi hasil, ya, yang cocok. Nah, itu yang belum dibikin sampai saat ini. Makanya akhirnya yang mereka berani ambil adalah revenue sharing aja. Yang namanya profit and loss susah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang profit loss itu di mana tempatnya? Ada venture capital. Yang dia call-nya nggak seperti itu. Tapi kalau di perbankan, ya memang kita nggak pada niat gitu ya untuk membuat hal seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke investment banking atau seperti aset management atau sekuritas, itu jadi ada. Tapi kalau di perbankan nggak ada. Udah terjawab belum yang saya bilang itu? Pak, saya boleh lanjut. Pak, saya nulis pertanyaan dari Pak Nofri, Pak. Pak, kalau tadi, Pak, apakah tidak dimungkinkan untuk dilakukan balloon payment, Pak? Artinya tadi kan katakan panen 6 bulan itu kan. Oke, kalau gitu sistemnya adalah balloon payment. Jadi pada bulan ke-6, nah itu besar. Jadi pada bulan pertama kecil, artinya masih bisa dibayar, Pak, sehingga tidak ada tunggakan. Itu memungkinkan nggak, Pak? Oh, mungkin. Banyak itu yang namanya konstruksi dibikin seperti itu. Tapi kalau yang namanya kita membiayai agro, ya tiap 6 bulan, berarti
memang kita harus spesifik membuat hal seperti itu. Ya, jadi ada yang harus dibayarkan. Nah, hitungan-hitungan seperti itu yang tadi dibilang harus melibatkan orang yang ahli untuk di situ. Ya akhirnya ya daripada pusing, makanya waktu saya jadi komisaris utama Dubai Bank ya, mereka bilang kita ini punya 35 produk gitu, yang udah termasuk modal musyarakah. Sementara di Indonesia ya tadi kita lihat kan produknya nggak lebih dari 10 kan. Tapi jangan salah, Dubai Bank itu dia di industri membiayai bukan hanya untuk orang Islam ya, dia ada di luar negeri yang peminjamnya non Muslim, terus laporan keuangan juga udah canggih-canggih, dan jujur saja barangkali karakternya juga lebih baik daripada kita yang Muslim gitu ya. Nah, akhirnya produk-produk yang tadi dibilang 35 ya masuk. Kalau di kita kan yang memang ini tadi ya, kembali ke 5C tadi, karakter kita ya masih belum jujur untuk hal tersebut. Nanti kalau profit sharing kan memang harus jujur ya. Terus kemudian kapasitas kita termasuk perbankannya belum cukup untuk itu. Jadi ini ke depan saya yakin-yakinnya bahwa itu nanti akan terjadi bertahap lah. Nah, sayangnya kalau kita mau mendapatkan benar-benar efisien dan efektif, Bank Syariah ini memang harusnya lebih banyak metode bagi hasil. Makanya doain aja saya support anak saya bikin fintech peer to peer ya, udah 3 tahun kemarin di Republika jadi the best ya, Amanah Fintech Syariah itu jadi fintech syariah yang terbaik. Akhir tahun ini dia juga akan membuat yang namanya fintech equity ya, yang tadi untuk kebanyakan mudharabah karena sifatnya saham ya. Doain aja namanya saham. Jadi tahun 2021 nanti akan lahir, yaitu tadi. Karena saya nggak mungkin menggunakan ini di dalam perbankan. Nah, tapi di dalam perusahaan yang baru tadi fintech, hal-hal yang tadi ditanyakan dan disarankan itu mudah-mudahan bisa, karena dia tidak mengikuti Basel Accord. Waktu ada Basel Accord kan belum ada fintech ya. Nah, jadi mudah-mudahan OJK dan juga semua birokrat yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan syariah nanti bisa menyesuaikan. Saya kira cukup ya pertanyaan ya. Terima kasih Pak. Nah, kalau nanti ada yang mau nanya lagi silakan, tapi setelah yang satu ini ya, ini grup 3 ya, kelompok 3. Silakan, siapa juru bicaranya? Pak Doni. Oke Pak, terima kasih Pak Aris. Ya. Nah, kami kelompok 3, saya dengan Doni Pak, kemudian Ya. Pak Atta Mulyana, kemudian satu lagi Pak Dwi Julianto Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf Pak, karena kami memang background-nya juga udah lama nggak mereview laporan keuangan. Saya juga di Muamalah juga background saya kebetulan general offer Pak, 7 tahun, terus 1 tahun terakhir saya masuk ke risk tuh kebetulan bukan di reviewer, di sekretariat. Jadi kalau memang analisanya belum dalam, kami mohon maaf Pak. Nggak apa-apa, kan belajar ya, sama-sama semua belajar. Kami mulai dari DPK Pak ya. DPK ini kalau kami lihat dari hasil pengamatan kelompok kami untuk BRIS dan BSM itu memang relatif tumbuh Pak, sampai di kala pandemi pun juga angkanya juga tumbuh. Kami memang belum sampai menganalisa CAR atau BOKO Pak ya. Itu kalau kami lihat memang karena nasabah memang mungkin lebih percaya kepada bank pemerintah gitu Pak ya. Kemudian bank pemerintah juga mungkin berani bersaing terhadap pemberian margin terhadap DPK-nya. Kemudian yang satu lagi juga ditunjang dengan sarana cabang yang mudah dijangkau oleh nasabah. Kemudian ATM-ATM juga banyak. Di samping juga mereka punya M-Banking juga fitur-fiturnya lebih banyak. Nah kemudian untuk di Bank Muamalah, saya dengar juga Pak Aris pendiri Muamalah, jadi yang bisa bersharing juga ya Pak. Saya juga nggak begitu tahu banyak sebenarnya Pak, tapi mendengar saja gitu ya. Itu nasabah-nasabah yang tadi Pak Iswandi bilang, DPK-nya, itu sebenarnya nasabah-nasabah loyal Pak yang tinggal itu Pak, yang punya loyalitas tinggi.
Jadi dia nggak hanya semata-mata untuk bisnis aja gitu. Oh, margin di bank sebelah tinggi mereka pindah. Nggak begitu yang saya lihat untuk nasabah-nasabah yang loyal, Pak. Tapi nasabah-nasabah yang menarik dana ini memang, ya saya nggak bilang nasabah itu tidak loyal, mungkin karena memang kebutuhan bisnis sehingga dia pindahkan ke marginnya yang lebih tinggi atau memang kebutuhan untuk usahanya juga gitu Pak ya. Kemudian di satu sisi di bank juga karena memang pembiayaannya nggak tumbuh sehingga beban kos untuk membayar marginnya itu berat bagi bank muamalat sehingga bank muamalat berusaha mempertahankan marginnya, bahkan kalau memang dia pas mau perpanjangan itu bahkan diturunkan gitu sehingga nasabah memang ya mungkin dalam tanda kutip dia pindah dananya ke tempat lain gitu. Kemudian di satu sisi juga karena kendala di bank kami sehingga banyak cabang yang tutup, yang tadinya cabang yang mudah dijangkau, kemudian ATM juga banyak yang ditarik. Saya masuk muamalat itu tahun 2012 Pak, sempat ngerasain kebetulan saya di GA itu buka cabang sampai ratusan Pak, sampai 115 kalau nggak salah waktu itu ekspansinya waktu zaman Pak Hendiarto itu Pak dengan Pak Adrian itu ATM-nya, mobil branch-nya itu begitu tumbuh gitu ya Pak. Tetapi yang saya lihat memang ketersediaan tenaga-tenaga ahlinya yang mungkin terkendala sehingga kurang berjalan dengan baik. Itu dari sisi DPK Pak ya. Kemudian dari sisi pembiayaan. Dari sisi pembiayaan saya lihat di BRI dan di BRIS dan BSM juga bagus, ini satu kuartal aja yang dia turun. Ya, saya ngelihatnya memang mungkin karena dia dana DPK-nya juga lebih sehingga pembiayaan itu mereka ada target untuk segera di dropping karena di muamalat tuh syaratnya susah, mereka cepat lari ke BRI dan ke BSM yang dalam 2 hari pun bisa di ACC gitu Pak ya. Mungkin dengan segala resiko yang sudah dipertimbangkan juga gitu. Nah di muamalat ini karena memang terkendala dengan banyaknya kredit macet sehingga sangat selektif untuk memberikan pembiayaan. Waktu saya masuk tahun 2012 itu sampai 2014 kalau nggak salah 2015 itu pembiayaan tumbuh Pak. Ini Pak Aris juga lihat di laporan keuangannya, mereka berani main di pertambangan, mereka berani main di properti, di perkebunan sawit. Tadi Bapak bilang juga airline, Batavia. Dan saya lihat waktu itu nggak salah pakai konsultan juga gitu. Jadi mereka tahu mana kue-kuenya pembiayaan yang bisa dibidik gitu ya. Mungkin pada saat manajemen saat itu mungkin merasa pembiayaan ke corporate itu tepat ya gitu Pak ya. Saya nggak tahu apakah cash flow itu kan kadang-kadang kita nggak duga dengan kejadian muamalat itu kena resesi kalau nggak salah pernah di tahun itu kan bukanya 91 Pak ya, kalau nggak salah sebelum 98 juga pernah. Di 98 ketika bank-bank pada tutup, bank muamalat pun masih tetap bertahan gitu ya. Jadi ya memang kena kendala pembiayaan bermasalah itu tahun 2015 ke sini Pak, di mana jaminan-jaminannya juga pada saat itu karena persaingan itu hanya 10-30% seperti yang tadi Pak Aris bilang, sehingga memang pembiayaan yang nggak tumbuh. Di satu sisi orang membayar angsuran itu mengurangi outstanding pembiayaannya sehingga memang kelihatan dia turun gitu Pak. Kemudian dari sisi NPF karena tadi pembiayaan nggak tumbuh, kemudian banyaknya pembiayaan bermasalah, memang NPF-nya cenderung mendekati 5 Pak di NPF-nya gitu ya. Memang dijaga terus Pak, jangan sampai lebih dari 5 segala cara gitu ya. Kalau di BRI, BRIS sama BSM mungkin kalau nasabah itu masih bisa ngangsur ya segera direstru, tapi kalau yang tidak bisa ngangsur karena mereka mungkin
ketersediaan cadangan modalnya cukup sehingga ya di write off pun dia nggak masalah gitu ya, tapi tetap jaminannya dieksekusi gitu ya. Tapi kalau di muamalah angsuran berapapun kadang-kadang kita terima aja Pak, yang saya lihat gitu ya, demi untuk menjaga supaya kolektibilitasnya itu tetap bertahan di kategori lancar gitu, supaya NPF-nya tidak lebih dari 5 gitu ya. Nah, memang kalau NPF ini pembiayaan luasan ini, kalau yang saya lihat tuh tadi benar Pak Aris bilang, ada bad karakter itu ya, memang ada yang sebagian besar dari nasabah, ada juga yang dari internal. Tapi yang dari internal saya lihat juga udah nggak sedikit yang masuk penjara gitu Pak ya. Tapi kalau yang saya lihat nasabah-nasabah yang ada juga yang non muslim Pak, yang dia memang mengerti kalau kondisi sama-sama susah, mereka datang, mereka minta restu, dan memang tadi pertanyaan Pak Iswandi tadi, kalau nasabahnya untung, pernah nggak dia datang untuk nunjukin laporan keuangannya bahwa saya untung nih sehingga yuk saya bayar lebih gitu tuh. Saya belum begitu paham Pak, yang kalau nasabahnya untung. Yang banyak memang kalau datang dia perusahaannya memang kebetulan lagi rugi. Nah, satu lagi memang di kategori pembiayaan bermasalah ini kadang-kadang dalam tanda kutip karena beda dengan konvensional. Konvensional kan saya dulu pernah juga di konvensional sekitar 15 tahun Pak. Itu kalau namanya satu hari macet aja, debt collector udah di depan rumahnya gitu ya. Saya ingat benar tuh kepala divisi remedialnya itu, bahkan ada sampai jaminannya itu karena dia macet, dia jadikan rumah ibadah, dia nggak peduli Pak, sikat aja gitu. Jadi memang kalau di muamalah ini kan seperti yang tadi kemarin Pak Arif bilang, ya ada tata keramanya dan segala macam, itu kadang-kadang dimanfaatkan sama orang-orang yang punya bad karakter. Bahkan ada, kalau nggak salah saya tahu beberapa bulan yang lalu, sampai waktu minjem dia nggak bicara ribet riba, tiba-tiba sekarang dia bilang atas nama masyarakat anti riba. Apa namanya? Dia ada salah satu pasal di akad. Nah itu Pak, kira-kira jadi masalah memang NPF ini kendala sekali Pak di tempat kita, tetapi ya pelan-pelan diusahakan untuk tetap ditahan gitu Pak. Nah kemudian untuk laba rugi di BRIS dan di BSM saya lihat juga cukup baik tumbuhnya gitu Pak ya. Kalau di muamalah tadi karena kendala di pembiayaan yang sebagian besar, kalau di BRIS kan sama di BSM juga selain dia mendapat dari selisih margin DPK dan pembiayaan cukup besar, mereka fee base-nya juga besar. Kalau nggak salah Pak saya dengar itu, karena dari ATM bersama, karena mereka punya fasilitas cukup banyak, itu angkanya cukup besar seperti kayak BCA gitu ya. Nah kalau di muamalah memang saya masuk 2012 sampai 2015 masih ngerasa itu labanya naik Pak. Sampai terakhir 2014 sampai 700-an miliar gitu. Karena saya pengalaman sebelumnya kerja, sebelum muamalah kan saya di bank konvensional. Itu jarang ada bank kalau memang ya pengelolaan DPK sama pembiayaan muasalahnya itu bagus, itu rugi gitu. Nah sehingga setelah 2015 ke sini karena dihantam dengan pembiayaan bermasalah, berpengaruh terhadap laba rugi. Tetap ada Pak labanya, tapi ya sangat kecil gitu dibandingin dengan BRIS dan BSM. Nah saat ini untuk mempertahankan, yang saya tahu tuh lagi ada beberapa investor yang due diligence Pak, tapi setelah melihat laporan keuangannya kurang bagus, mereka mundur. Saya nggak tahu yang terakhir ini katanya ada juga investor yang ingin mempertahankan bank syariah yang pertama gitu ya Pak. Karena kalau dilihat dari sisi berbisnis dengan bank syariah itu sebenarnya kalau mereka paham itu sangat menarik gitu Pak. Seperti yang Pak Aris bilang, saya pernah waktu itu ada pengadaan di bagian umum soal aplikasi, saya ke Bank Muamalah yang di Kuala Lumpur Pak. Saya
ke bank Islam yang di Kuala Lumpur, kemudian ada bank Islam lagi. Saya lihat memang sebagian besar pegawainya non Muslim, dan nasabah-nasabahnya juga sebagian besar non Muslim, tapi mereka menjalankan sistemnya secara syariah. Dan karena memang seperti Pak Aris bilang, mereka didorong sama pemerintah bahwa setiap ada proyek 50% harus lewat bank syariah, maka di sana sangat tumbuh gitu. Nah itu sih Pak yang sepemahaman kelompok kami mengenai DPK, pembiayaan, kemudian MPF dan laba rugi di 3 bank ini gitu ya Pak. Kalau saya sih masih optimis seperti tadi Pak Haris bilang, bank syariah ini masih bisa bersaing Pak dengan bank konvensional selama, karena itu tadi Pak, yang keadilan itu. Mungkin karena di BRI sama BRIS juga mungkin pembiayaan permasalahan juga banyak Pak. Tapi ya mereka karena itu tadi punya cukup banyak modal sehingga masih bisa berkembang gitu. Karena kalau orang paham soal bank syariah, mereka nyaman Pak kalau nggak ada tuh debt kolektor yang langsung ngambil jaminan-jaminannya gitu. Begitu Pak Aris dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum. Ada yang nambahin nggak dari grupnya? Silakan. Silakan Pak. Baik, suara saya cukup jelas? Jelas. Ya mungkin tambahan untuk di DPK. Secara data memang ini yang paling kritis adalah untuk yang pertumbuhannya DPK untuk yang BMI. Kalau yang BSM dan BRIS ini walaupun secara fluktuatif tapi dananya lebih besar. Ya. Kalau BRIS sendiri secara rata-rata pertumbuhannya dia sampai 10% dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal 3 2020. Sedangkan BMI itu dia malah turun atau pertumbuhannya minus sampai minus 2% lebih. Seperti itu Pak. Mungkin itu yang tambahan dari saya untuk perbandingan data DPK-nya. Oke, baik. Kalau nggak ada yang nambahin lagi, silakan kalau ada yang mau kasih tanggapan, pertanyaan atau komentar. Saya Pak. Sama ya, silakan. Siapa? Dan Pak Popon. Silakan Pak Popon. Baik Pak, saya mungkin nambahkan ya dari analisa tadi yang belum disampaikan dari kelompok 6 Pak Is dan kelompok 3-nya. Kalau saya sih melihat kalau dari tiga bank ini emang BSM udah kelihatan unggul lah kalau dibanding dengan BMI dan BRIS ya dari sisi pembiayaan DPK, NPF dan laba. Tapi yang menarik kalau menurut saya Pak, kalau kita membandingkan antara BRIS dengan BMI nih, Bank Muamalat. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di Q1 2013 itu dari sisi NPF nih, NPF BRIS dengan Muamalat itu nggak jauh beda lah, dia udah di angka 4 gitu kan. Nah tapi seiringnya waktu sampai di Q3 2020, BRIS itu NPF-nya gitu sampai 1,73%. Sementara Bank Muamalat masih di 4,95. Kalau saya perhatikan di laporan keuangan triwulannya ada strategi yang dilakukan oleh BRIS di mana BRIS itu kayak banting setir gitu Pak. Karena kalau dilihat dari persentase pembiayaan kepada UMKM di Q1 BRIS itu sampai ke 64,35% Pak. Jadi sepertinya nih di 2019 itu BRIS itu menyadari ada salah strategi gitu di sisi pembiayaannya. Nah di Q1 2020 dia banting setir gitu merubah strategi pembiayaannya, dia ke UMKM
sampai ke di rasio 64,35%. Meskipun ini kalau saya lihat sih agak diperhatikan agak ketinggian gitu ya. Karena Q4 itu dia UMKM-nya 32, Q1-nya udah langsung ke 64 dan Q2-nya langsung turun juga ke 41. Tapi dia bertahan sampai Q3 di 40,91%. Artinya di sini kalau BRIS itu langsung menyadari gitu kan, ada strategi yang harus dialihkan atau dirubah. Dan ini kelihatan dampaknya dari sisi labanya juga, di mana laba BRIS juga terus bisa tumbuh karena kita tahu ya kalau misalkan pembiayaan kepada UMKM itu pasti lebih tinggi secara marginnya atau bagi hasilnya kalau dibanding biasanya dari misalkan corporate. Kalau corporate itu kalau secara margin mungkin bisa tinggi kalau itu lancar, tapi ketika macet ya itulah kalau kata Bapak ambiar gitu, langsung ambiar. Tapi ketika strateginya ke UMKM sebagaimana yang Bapak berkali-kali sampaikan, ini lebih stabil gitu banknya. Dan kelihatan emang dari sisi laba juga jadi ada peningkatan, terus meningkat gitu ya kalau BRIS, berbeda dengan muamalat stabil meskipun NPF netnya juga masih terjaga ya di bawah 5%. Kalau secara rasio OJK sih masih sesuai gitu ya dengan OJK. Itu sih Pak mungkin tambahannya dari saya. Oke, terima kasih bagus, Pak. Ya. Mungkin tajam ya pendapatnya. Silakan, ada yang menanggapi? Pak, saya Aulia Pak mau mencoba menanggapi dan bertanya juga Pak untuk kelompok. Boleh. Silakan. Ini kan kalau saya lihat untuk yang DPK memang jika dibedah itu untuk bank muamalat sendiri memang lebih besar porsinya dana mahal atau deposito, dan turunnya pun anjloknya banyak di deposito. Kalau analisa saya atau hipotesa saya, ini kemungkinan bank muamalat itu servisnya awalnya rate-nya tinggi, terus ketika COVID seperti ini orang butuh dana dan dia narik atau sistem IT-nya bank muamalat memang tidak dapat bertahan, itu juga mungkin. Jadi kalau menurut saya ini ada strategi yang kurang tepat di bank muamalat, yaitu di DPK bermain di deposito atau dana mahal. Mungkin setelah melihat angka-angka seperti ini, kira-kira dari bank muamalat ada strategi apa selanjutnya untuk meningkatkan DPK? Karena DPK juga seperti jungkat-jungkit dengan financing dananya dari DPK disalurkannya ke pembiayaan. Dan pembiayaan pun juga sepertinya strateginya seperti itu dari tahun 2015, pembiayaan mainnya di corporate. Jadi ketika ada bermasalah satu, langsung boom besar, dan rata-rata pembiayaan corporate adalah pembiayaannya kurang marketable gitu. Artinya bukan sekadar rumah tinggal yang bisa dijual lalu laku. Mungkin yang sulit atau aset-asetnya mungkin pesawat atau piutang atau bagaimana yang sulit dieksekusi. Nah, kira-kira strategi untuk pembiayaan bermasalah itu bagaimana, dan strategi untuk DPK sendiri untuk bank muamalat juga seperti apa? Mungkin dari saya itu. Oke, bagus sekali tanggapannya dan pertanyaannya ya. Nanti barangkali kelompok 3 bisa menjawab, tapi kalau kelompok 6 yang tadi juga sudah menyampaikan bisa juga membantu menjawab. Masih ada lagi nggak sebelum dijawab sama kelompok 3? Pak, izin mau menambahkan Pak? Ya, silakan. Masih terkait DPK, tadi kan Pak Dodi sempat bilang terkait dengan nasabah loyal muamalat ya Pak ya. Nah ya. Kalau dari analisa kami itu terlihat pada saat kita membandingkan antara kuartal 2 2019 terhadap kuartal 2 2020, terus kita bandingkan lagi dengan kuartal 3 2019 dan kuartal 3 2020, di mana terjadi penurunan DPK dari dana investasi non profit sharing dari kuartal kedua itu penurunan tertinggi ada di deposito sekitar 23%. Tapi di kuartal ketiga itu deposito agak naik
dia menjadi minus 18%. Tapi untuk tabungannya sendiri itu jadi berkurang. Seolah-olah dari analisa kami menggambarkan bahwa kenapa DPK muamalat itu tidak berkembang, karena ya tadi dia tidak ada penambahan nasabah, tapi hanya nasabah seolah ya Pak, nasabah yang sama, cuman hanya produknya aja yang berbeda-beda. Apakah perpindahan produk tadi dikarenakan ada program tertentu dari bank muamalat atau seperti apa? Nah, selanjutnya saya juga mau menanggapi terkait nilai NPM-nya bank muamalat. Kalau saya perhatikan juga Pak, NPM-nya tuh berkisar di angka 20%, tapi di kuartal keempat 2019 itu NPM-nya naik sekitar 80%. Di mana laba operasional terhadap laba bersihnya itu selisihnya sedikit. Seolah-olah kalau dilihat di kuartal ketiganya, itu laba operasionalnya sampai 34, tapi laba bersihnya hanya sekian ribu gitu kan. Seolah-olah ada beban operasional yang besar, cuman dikoreksi di kuartal keempat menjadi labanya tinggi, tapi di kuartal 1 2020 itu menjadi turun lagi. Itu sih Pak. Dan saya juga mau menanya nih Pak terhadap Bapak terkait dengan rasio FDR ya Pak ya. Di mana dari NPR. Di mana kan kalau dari rasio itu kita bisa menilai seberapa besar bank gitu ya memanfaatkan dana DPK terhadap pembiayaan. Tapi kalau terkait dengan likuiditasnya nih Pak, misalnya tadi kan sebelumnya sampai dengan di atas 100%, tapi kita turunkan sekarang di bawah 100% ya Pak. Kalau misalnya menurut Bapak, di pandangan Bapak, ketika nilainya itu besar nih Pak, bank mampu menggunakan dana DPK-nya ya ke pembiayaan, apakah kriteria kesehatan bank itu dengan nilai persentase yang besar tadi cukup untuk terkait dana likuiditas ya Pak? Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Satu lagi kalau enggak biar dijawab sama kelompok 3 dan kelompok 6. Atau nanti siapapun yang mau bantu jawab baru saya terakhir. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak kelompok 3 silahkan. Tadi udah dicatat. Ini pada pintar-pintar sekarang ya makin analisnya ya. Iya Pak. Silahkan kelompok 3, Mas Doni. Ya, Pak. Kebetulan nama yang nanya itu analis semua Pak, Bu Popon sama Bu Auli ya. Pantas lain. Jadi saya coba jawab Pak ya pertanyaan Bu Auli ya. Kalau untuk Bu Popon analisanya makasih tambahannya. Saya nggak begitu paham banget ya Pak, nanti mungkin Pak harus bisa tambahkan. Karena orang memang pada saat itu ya, waktu saya masuk 2012 itu, ya kalau deposito dikasih dengan margin yang menarik, tentu orang akan plotkan ke deposito gitu ya. Karena memang tidak, mungkin saya nggak tahu, menduga 2 tahun, 3 tahun kemudian ada masalah gitu ya di sisi pembiayaannya gitu. Nah kalau sekarang itu kalau nggak salah memang tabungan Pak yang lagi digalakkan di BMI itu strateginya tuh Pak. Yang saya tahu ya gitu. Kemudian untuk pembiayaan itu saat ini memang strateginya ya selain mencoba untuk yang baru Pak, yang baru pun juga yang saya tahu itu seperti kayak KPR gitu Pak ya, yang jaminannya ya 100% atau 90% dari pembiayaannya gitu. Jadi mau main safe gitu ya Pak, untuk saat ini yang saya lihat gitu ya. Kemudian untuk pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi itu memang tidak mudah menanganinya ya, walaupun mungkin di BRIS sama di BSM juga banyak, tapi tidak begitu kelihatan. Kalau di Muhammad memang sangat kelihatan sekali karena ya itu tadi ya Pak, kita nggak bisa ada cadangan modal untuk menutupi itu. Untuk saat ini memang restru yang kita jalanin setahu saya Pak ya, restru angsuran nasabah dilakukan negosiasi, kemudian dipanjangkan waktunya. Kemudian tadi yang Pak Is bilang bisa nggak di balon payment, itu terjadi banyak Pak di kita Pak. Balon paymentnya di terakhir itu kalau yang murabah ya memang tidak memperpanjang jangka waktu, tidak menambah nilai, tapi di terakhir dia balon payment gitu. Kemudian kalau bisa diinovasi
kita usahakan nasabah itu diinovasi, gitu Pak ya. Kemudian ya yang terakhir itu menjual jaminan. Gitu. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari anggota kelompoknya? Baik Pak, saya dari kelompok 3 Pak. Ya, silakan. Menjawab pertanyaan untuk strategi peningkatan DPK yang tadi Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena basic saya juga bukan dari keuangan, tapi saya akan coba menjawab dari sisi matematika Pak. Jadi mungkin untuk meningkatkan DPK khususnya bank muamalah ya Pak ya, tapi sih mungkin ini untuk semua bank lah, saya globalkan gitu. Mungkin tiap bank dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan inovasi gitu Pak. Di zaman sekarang, di zaman pandemi ini mungkin banyak bank-bank konvensional yang mengeluarkan bank digital gitu. Bisa ada contohnya itu bisa membuka rekening bank melalui satu klik di aplikasi. Mungkin salah satu itu untuk meningkatkan DPK bank syariah di Indonesia gitu. Khususnya mungkin bank muamalah gitu, kalau memang misalkan ingin ada peningkatan ya mungkin melakukan inovasi tersebut gitu. Karena sekarang perang ini kita di zaman digital, jadi segala sesuatu konsumen ataupun nasabah pengennya terus juga gampang gitu Pak. Seperti itu Pak. Terus yang kedua, setiap bank juga memaksimalkan DPK bank tersebut, maka lebih apa ya, lebih terbuka lagi gitu, ataupun lebih meringankan sedikit dalam memberikan kredit kepada UMKM ataupun kepada nasabah yang ingin mengambil rumah atau segala macam. Mungkin dari saya tambahan jawaban untuk peningkatan DPK seperti itu Pak. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau enggak, mungkin dari kelompok 6 yang pertama tadi kan juga udah ada analisanya. Dan lihat dari analisa ini kan sebenarnya datanya sama gitu ya, tapi penyampainya mungkin ada yang sama, ada yang beda. Mungkin ada begitu melihat hal ini dan pertanyaan tadi, silahkan membantu menjawab dari sisi pandangan kelompok 3 tadi atau kelompok 6 ya. Silahkan. Saya Pak dari kelompok 5 Pak. Oh ya, Ardiansa Pak. Nah, silakan. Saya ngebahas mengenai NPF Pak. Bank muamalat itu kan tinggi Pak, sampai melebihi 4% ya Pak. Ya. Mungkin ada waktu itu ada kasus mengenai pemberian kredit ke properti ya, kalau nggak salah tuh Pak. Propertinya itu, jadi dia punya jaminan dijaminkan lagi Pak, seperti itu Pak. Kalau tidak salah Pak, terima kasih Pak. Oh, gitu. Oke, jadi itu tambahan informasi ya. Nanti silakan Mas Doni yang di Bank Muamalat betul apa enggak kira-kira. Ada lagi dari kelompok lain? Nggak terbatas dari kelompok 6 saja, karena kan semua masing-masing kelompok sebetulnya udah punya pemikiran ya. Nah, silakan, karena saya maunya nanti semua kelompok presentasi, tapi mungkin waktu nggak bisa cukup ya, jadi nggak apa-apa nih, Mas. Di sini pendapatnya kalau ada yang sama nggak apa-apa, tapi kalau ada yang beda, oh menurut saya kelompok saya ngelihatnya begini, silakan. Izin Pak, Karena saya silakan. Pak, tadi menambahkan terkait pertanyaan atau tambahan yang dari Mbak Aulia ya, terkait bank muamalat di mana DPK-nya itu turun terus gitu. Kalau saya lihat sih, kebetulan saya di muamalat ya Pak ya. Jadi dengan kondisi bank muamalat yang sekarang lagi butuh modal, ini emang akan kena di dua sisi. Pembiayaan kena, di DPK juga kena. Kenapa? Karena ketika pembiayaan juga nggak bisa
nggak bisa tumbuh dikarenakan ketika tumbuh itu CAR-nya akan kena, di mana bank muamalat itu CAR-nya harus minimal 11% kalau menurut ketentuan OJK dengan kondisi muamalat bank buku 2. Jadi sekarang juga udah di 12. Jadi ketika misalkan bank muamalat mau tumbuh di pembiayaan lebih banyak lagi itu nggak bisa. Jadi ketika bank muamalat sekarang kondisinya itu istilahnya hanya nutup ketika ada run off. Jadi nggak untuk tumbuh. Ketika ada run off dari bayar angsuran, maka uang yang ada disalurkan kembali gitu. Dan tidak untuk menaikkan aset, karena ketika naik aset pun itu ada beban margin, beban bagi hasil yang harus ditanggung oleh bank. Apalagi bank muamalat juga secara komposisi dananya selama ini kan banyak di deposito, di mana deposito itu dana mahal. Oleh karenanya pasti muamalat kondisi dengan sekarang itu sengaja bahasanya dan tanda kutip sengaja untuk menurunkan dana mahal. Jadi melepas dana-dana mahal. Justru kalau misalkan dana mahal itu lepas, itu akan mengurangi beban bank muamalat dari sisi beban bagi hasil, sehingga muamalat bisa mempertahankan kondisi dalam kondisi laba. NIM-nya juga masih bisa masih lumayan bagus ya, meskipun memang kecil, sangat kecil gitu ya. Itu mungkin tambahan sedikit Pak terkait DPK dan pembiayaan. Terima kasih. Baik, ada lagi tambahan? Saya mau bertanya Pak. Silakan. Ya, saya Fedi dari kelompok 10. Terkait dengan bank muamalat ya, kalau kita lihat kan memang tadi fokus pembahasannya di bank muamalat. Saya juga ingin bertanya terkait dengan bank muamalat itu terkait ini sih Pak, isu yang bukan isu ya, berita yang cukup santer sekarang kan terkait dengan merger beberapa bank syariah BUMN ya. Saya baca beberapa media itu ketika bank muamalat mengalami kesulitan modal, itu sepertinya dari informasi yang saya baca sih dari presiden sendiri kayaknya agak sungkan gitu, agak enggan lah untuk menjadikan bank muamalat untuk diambil BUMN lah begitu ya. Sehingga kan akhirnya ketika bank-bank 3 bank itu merger ya, bank muamalat tidak dihiraukan gitu. Ini saya ingin bertanya apakah sebenarnya masalahnya apa gitu ya. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih Pak. Ini nanyanya ke siapa ini? Ke kelompok 3 apa kelompok 6? Kelompok 3 atau yang memang ada yang bisa jawab gitu ya? Berada di Bank Muamalat Pak. Bu Popon bisa atau Pak Doni. Oh ya, oke. Baik, kita bahas satu-satu dan tentu kalau yang tahu silahkan menambahkan ya. Jadi tadi dari kelompok pertama, kelompok 6 ya, kelompok 3 itu bagus semua analisanya ya. Yang terakhir karena Mbak Popon di Bank ya, tentu tahu kondisinya. Yang pertama ya, kalau kita karena bank ini apalagi seperti Bank Muamalat kan TBK ya, maka laporannya itu kita bisa kita download laporan lengkapnya ya yang audit. Tapi semua bank bisa sebetulnya ya. Kalau kita mau membaca maka kita akan lihat detail per detailnya itu bisa ya. Tadi dari kelompok 6 relatif agak lebih detail ya, bagus ya. Jadi kalau kita melihat 3 bank ini, maka pertama bank itu adalah lembaga keuangan yang padat modal ya. Karena begitu dia bagus, maka dia akan harus nambah modal. Itu yang pertama. Kenapa? Karena CAR-nya kan harus dijaga seperti dikatakan oleh Mbak Popon tadi. CAR-nya katakanlah di kisaran itu pun beda-beda ya. Karena kalau Bank Muamalat bolehlah sampai 11. Tapi kalau bank yang lain belum tentu boleh 11. Dia harus naik. Saya dulu waktu sebagai komisi utama saya diminta jaganya di 18 gitu kan, bisa aja. Padahal kita kalau dikasih sampai 12 kita bisa lebih gencar lagi. Tapi nggak apa-apa lah itu walaupun ada aturan pokok, tapi biasanya per bank itu dijagain. Itulah bagusnya ada OJK di situ. Nah sehingga kalau kita bicara CAR, capital adequacy ratio, maka kalau bank mau tumbuh ya
besar secara organik ya, kita nggak bilang anorganik dulu, maka dia mau nggak mau harus tambah modal. Itu nomor satu ya. Kenapa? Kalau enggak, ya tadi yang dikatakan oleh Mbak Popon terjadi. Ya, misalnya salah satu untuk menurunkan NPF atau menambah margin itu kan cuma 3 hal saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menambah pendapatan. Ya, menambah pendapatan itu berarti dia, kalau Bang Muhammad, kita bilang kasus Bang Muhammad karena Bang Muhammad yang lagi disorot karena dia kan yang menurun ya. Maka dia harus nambah pembiayaan. Betul ya, nambah pembiayaan baru. Tapi kalau nambah pembiayaan baru, maka nggak bisa karena karnya udah dibatas. Gitu ya Mbak Popon ya? Betul Pak, betul sekali. Nah, makanya dia run off aja, ada yang lunasin baru dia masuk. Jadi pendapatan itu dari penambahan itu. Atau yang kedua, penagihan ya. Nah, penagihan itu saya kira teman-teman di Bang Muhammad udah kerja keras. Jadi ya memang yang bisa ditagih ya barangkali udah habis-habisan. Kenapa harus nagih? Bang Muhammad ini sebenarnya kalau menurut saya NPF-nya 5 itu udah agak bagus. Karena kalau saya tahu persis dulu masalahnya, bisa nurunin sampai 5 aja udah cukup bagus ya. Tadi ada yang dari 2012 ya, Mas Doni ya. Tadi nyebut kan ada nama airlines ya, betul ya? Iya Pak. Batavia Pak. Pembiayaannya itu berapa kalau tahu? Besar Batavia sekali dulu, kan? Batavia dulu sampai 500-an Pak. Tapi terakhir pas itu udah 270-an Pak. Ya, karena sebetulnya agak susah karena kan udah nggak ada tuh itunya ya, airlines-nya ya. Betul. Dan dia harus bayar pihak ketiga dulu ya, kepada karyawan, kepada pajak. Itu udah dapat ampasnya pun bagus lah kalau ada. Sebetulnya kalau bisa diminta sama Mas Doni, pramugarinya tuh mau jadi jaminan tuh. Pesawatnya udah bangkai semua Pak.